Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup bertahan di angka 6.958. Selain video ini, kami juga mengupload dan video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang keluar dari indeks MSCI untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten hari ini naik lumayan tinggi. Saya kalau pemberitaan selesai melakukan akuisisi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham NSP. Saham NSP hari ini naik 5% lebih ke harga 1170 dan malah sempat lanjut naik mengetes harga 1300 yang merupakan resistensi yang kuat untuk NSP sebelumnya. Dan jika kita lihat sebelumnya memang NSP secara pergerakan masih sideways, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break, tapi setiap kali mengetes harga 1080 NSP masih bisa bertahan. Dan masih ada support EMA 150 di sekitar 1065 di bawahnya. Sehingga cara pergerakan NSP masih sideways dan belum terkonfirmasi downtrend walaupun berada di bawah garis EMA 50. Dan hari ini tiba-tiba naik tinggi karena kalau pemberitaan bahwa NSP resmi caplok Bank Commonwealth senilai 2,2 T. Tapi jika kita perhatikan cara candlenya menurut saya tidak oke. Walaupun naik 5% tapi shadow ke atas sangat panjang, dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi tidak ada akumulasi maupun distribusi, dan asing malah terlihat keluar dari saham NSP. Jadi cara pergerakan memang saat ini sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi jika terpantau NSP dalam satu minggu ke depan ternyata gagal bertahan di atas harga 1125 atau di garis EMA 50 di sekitar 1115, hati-hati NSP saya lihat masih ada potensi untuk kembali bergerak sideways. Jadi saat ini walaupun naik tinggi ini belum terkonfirmasi break. Jadi kita lihat besok apakah besok NSP mengkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, cara pergerakan memang akan mulai membaik. Ada potensi untuk kembali mengetes 1200 yang merupakan resisten terdekat saat ini. Apabila berhasil break baru target berikut di 1300. Jadi untuk yang sudah bersih dapat di harga atas, yang hari ini entry di atas 1200 menurut saya harus hati-hati karena ingat kenaikan hari ini tidak ada akumulasi dan harga yang teman-teman entry lumayan tinggi dan ternyata dibuat turun. Apabila terpantau satu minggu ke depan terkoreksi kembali ke garis EMA 50 dan ternyata gagal bertahan, maka NSP berpotensi untuk sideways kembali. Tapi jika kita lihat besok terkonfirmasi secara candle NSP berhasil break garis EMA 50, menurut saya NSP menarik karena akan mulai bergerak trend. Jadi ada potensi kembali naik mengetes 1200. Apabila berhasil break, ada potensi lanjut naik kembali ke 1300. Jadi untuk teman-teman sudah bersih dapat di zona sideways ini, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dengan trailing stop di garis EMA 50. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, belum perlu melakukan take profit dulu. Dan sekarang kita lihat saham Bapak Lokeng Hong yang lain, saham GJTL yang hari ini juga sempat naik, tapi bisa kita lihat sempat naik ke harga sekitar 945, tapi pada saat penutupan kembali turun di bawah harga 900. Jadi sebelumnya juga GJTL sempat dibuat naik tinggi juga mengetes harga 1000, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break, kembali melemah. Dan jika kita lihat sampai saat ini harga 900 belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun beberapa kali harga berada di atas 900, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break sehingga ini masih berupa resisten lumayan kuat. Tapi di bawahnya masih ada support di sekitar 850. Dan cara tren jangka menengah GJTL saat ini masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan di garis EMA 50 saat ini di sekitar 815 dan garis EMA 150 saat ini di sekitar 805. Jadi apabila teman-teman masih punya saham ini, menurut saya masih layak untuk di hold walaupun ternyata masih kesulitan untuk break harga 900. Apabila gagal break, GJTL masih akan sideways, tapi selama masih kuat di atas harga 800, GJTL menurut saya masih bisa di hold kan untuk tren jangka menengah masih ada potensi saya lihat untuk kembali naik mengetes harga 900. Jadi hari ini naik tinggi tapi candle juga tidak oke. Dan jika kita lihat untuk broker summary, bisa kita lihat di sini kenaikan ini sebenarnya ada distribusi. Dan asing juga terlihat distribusi. Jadi untuk GJTL ini ternyata sama, ini ada jualan di harga atas dan dibuat turun kembali. Jadi
Besok saya lihat masih ada potensi kembali mencoba untuk break harga 900, jadi masih ada potensi untuk naik kembali mengetes 900. Tapi ingat, apabila kembali masih gagal break, maka GJTL untuk tren jangka pendek masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali ke sekitar 850. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya paling aman wait and see dulu, karena harga saat ini berada di sekitar atau dekat dengan resisten. Jadi apabila masih gagal break resisten, sebaiknya tunggu di sekitar 850 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Dan sekarang kita lihat BMTR juga, jika kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi memang cara pergerakan ini masih sangat downtrend untuk BMTR. Sempat opening di sekitar 250, satu bergerak naik, tapi hari Selasa kembali turun. Hari Rabu sempat naik lumayan tinggi, tapi bisa kita lihat sampai saat ini mencoba untuk melewati harga 270 yang saat ini berupa resisten. BMTR masih belum berhasil break. Jadi sebelumnya ini merupakan support lumayan kuat, sekarang sudah berubah menjadi resisten yang lumayan kuat, karena dalam 2 minggu terakhir ini BMTR masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Jadi hari ini BMTR masih berada di sekitar 268. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada perdagangan hari ini jika kita pantau ini tidak ada akumulasi, tapi malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing jika kita lihat ini masih terus masuk akumulasi saham BMTR. Jadi BMTR menurut saya saat ini apabila mau entry masih bisa pantau, tapi untuk lebih aman apabila mau coba entry ada tunggu konfirmasi BMTR berhasil naik di atas 270 baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil konfirmasi break, BMTR berpotensi lanjut naik menuju target di sekitar garis M50 di sekitar 278 sampai 280. Dan ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Tapi tetap saja pertimbangkan untuk take profit apabila BMTR masih kesulitan untuk melewati garis EMA50 ini. Ya, selama masih belum berhasil break, secara pergerakan ini masih belum aman, masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham IMAS yang jika kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 1450. Cara pergerakan IMAS memang untuk teranjang menengah masih bergerak downtrend karena sudah turun di bawah kedua garis EMA. Tapi jika kita lihat 1 bulan terakhir ini IMAS mulai sideways dengan support jika kita lihat ada di sekitar 1315. Tapi beberapa kali mencoba untuk melewati harga 1400 masih gagal break. Tapi hari ini menarik mencoba untuk break 1400, berhasil naik di atas 1400 walaupun candle masih menyentuh sehingga ini memang ini belum terkonfirmasi. Tapi jika kita pantau IMAS besok terkonfirmasi break 1400, saya lihat ada potensi IMAS untuk lanjut naik mengetes garis EMA50 sampai 150. Jadi untuk IMAS, cara pergerakan ada tanda-tanda untuk coba bangkit dari downtrendnya. Tapi jika kita perhatikan untuk broker summary, kenaikan 3% lebih ini jika kita pantau memang tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terpantau dalam beberapa hari terakhir mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi IMAS menurut saya selama masih kuat berada di atas 1400, ada potensi untuk mulai bergerak sideways atau mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry, menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar harga 1400 untuk entry-nya. Dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 1500 sampai garis EMA50 di sekitar 1555 untuk target take profit. Jadi kita wait and see dulu. Tunggu IMAS mengetes kembali 1400 atau mendekati 1400. Apabila terpantau masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dan pertimbangkan untuk swing trade. Karena ingat cara pergerakan ini masih belum aman. Apabila terpantau mencoba untuk break garis EMA50 140 masih gagal, IMAS masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.